Oke, baik. Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan pembelajaran PKN. Pada kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan pada bab 4. Persatuan dalam masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan materi tersebut. Kalian harus bisa memahami materi yang dapat Bapak sampaikan. Oke, selanjutnya di sini ada materi pokok yang kalian harus pahami. Di sini ada 4 poin yang kalian harus kuasai. Yang pertama, makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Oke ya, itu adalah materi pokok yang kalian harus pahami. Oke, selanjutnya. Oke, pada poin A ini makna persatuan dalam kebangsaan. Asas itu pula lah yang diambil oleh Indonesia yang kemudian dirumuskan dalam semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Persatuan berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Jadi, artinya persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka kebudayaan menjadi satu yang utuh atau serasi. Nah, di sini terdapat 3 makna penting di dalamnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi. Ya. Nah, yang ketiga ada menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan sikap tolong menolong antar sesama. Nah, maka dari itu kita harus memahami makna persatuan dalam kebangsaan. Oke, selanjutnya. Oke, pada bagian B ini prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, keberagaman ini membuat bangsa kita menjadi sebuah bangsa yang kaya dan besar. Banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia justru menjadi kekuatan besar, terutama jika dilandasi dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan NKRI. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip Bhinneka. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang maju. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Kita harus mencari kita tidak kita mengagung-agungkan bangsa sendiri. Nasional ini Indonesia memang harus junjung tinggi. Oke, selanjutnya prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, ini manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dia memiliki
kebebasan, dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesama, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Jadi, wawasan kita terhadap politik, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Nah, itu ya, wawasan dalam Nusantara. Oke, selanjutnya pada nomor 5, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta menunjukkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu dari kelima prinsip yang kita harus ketahui. Oke, selanjutnya pada bagian C ini, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, ini ada faktor penyebab keberagaman pada bangsa Indonesia. Nah, ini yang A, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi kepulauan. 3, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Maka dari itu, letak strategis wilayah Indonesia, memang posisi Indonesia yang sangat strategis karena berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke ya, pada kondisi kepulauan, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang berderet dan terpisah dari Sabang sampai Merauke. Nah, perbedaan kondisi alam ini, kondisi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, seperti tanah air, kekayaan alam, tanaman, hewan, dan lain-lainnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, keadaan transportasi dan komunikasi. Maka dari itu, transportasi merupakan suatu hal yang paling penting karena dapat menjunjung komunikasi antar daerah dan antar pulau. Selanjutnya, yang terakhir, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Maka dari itu, bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Karena keberagaman tersebut juga disebabkan oleh sikap masyarakat dalam menerima suatu perubahan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri. Ya, itu adalah penjelasan dari beberapa yang sudah dipaparkan sebelumnya. Oke, selanjutnya ini ada bagian 2, bentuk keberagaman pada bangsa Indonesia. Nah, ini sangat banyak keberagaman suku, agama, keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, keberagaman adat istiadat, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, keberagaman antar golongan. Ini
sebagian penting yang kalian harus diketahui dari keberagaman yang tadi sudah Bapak sebutkan. Penjelasan pada keberagaman suku agama. Nah, menurut yang sudah dijelaskan di sini, pada Kowe Jalaningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terkait oleh kesadaran dan identitas tersebut. Nah, karena keragaman budaya bangsa Indonesia, budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas, yang memang banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Nah, selanjutnya keberagaman adat istiadat. Nah, adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang yang diikuti oleh keturunannya. Nah, selanjutnya keberagaman agama dan kepercayaan. Sejak dulu bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, mudah bergaul dengan bangsa lain, yang bersedia menerima pengaruh baru sepanjang tidak menimbulkan pertentangan dan penderitaan. Pengaruh ini dari berbagai bangsa yang mendatangkan kesejahteraan dan ketentraman hidup selalu diterima baik oleh bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu ada beberapa ajaran agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan ataupun kepercayaan dan peribadatan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang kita ketahui keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia ini. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk Indonesia. Nah, selanjutnya keberagaman ras. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris, yaitu race dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Oke, itu yang dapat Bapak jelaskan. Selanjutnya, yang ketiga, dampak positif dan negatif keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, dampak positif keberagaman, menghargai perbedaan dan rasa toleransi, melatih menghormati orang lain, kebiasaan yang baik, motivasi anak bangsa agar tetap bersatu, mempunyai pengetahuan yang cukup. Yang keduanya, dampak negatif pada keberagaman menimbulkan terpecah belahnya, timbulnya kekerasan, timbulnya persaingan antar suku, munculnya rasisme atau membedakan antar golongan, timbulnya permusuhan antar suku, adanya tindakan anarkis dari oknum yang fanatik yang mengatasnamakan suku, ras maupun agama. Oke, selanjutnya, nah di sini pada poin 4, pentingnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Pada poin A, menjaga kesatuan Republik Indonesia. Poin B, menciptakan persatuan di Indonesia. Yang C, membangun kehidupan nasional. Yang D, membangun berbagai aspek di Indonesia. Yang terakhir, mencapai tujuan nasional.
Itu pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya di sini ada permasalahan yang muncul di tengah keberagaman bangsa. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia tentu saja karena pasti ada suatu konflik pada masyarakat. Nah, yang selanjutnya penyebab konflik dalam masyarakat. Tidak mungkin adanya masalah tanpa penyebab suatu konflik, ya. Nah, ini selanjutnya akibat konflik di Indonesia. Konflik sosial sering menghiasi berita layar televisi, ya, sering disiarkan. Tidak mengherankan bila konflik sosial sering terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragam, mulai dari suku, agama, dan ras. Keragaman penduduk tersebut tidak selamanya mampu selaras, tidak selamanya sama, tidak selamanya satu pendapat. Nah, itu permasalahan yang sering muncul pada keberagaman bangsa. Nah, oke, yang terakhir di sini bagian poin D, upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Nah, ini ada beberapa poin. Yang pertama, individual merupakan tindakan sara yang dilakukan oleh individu, ya. Termasuk di dalam kategori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, melecehkan, dan menghina identitas diri maupun golongan. Selanjutnya, institusional, tindakan sara yang dilakukan oleh institusi termasuk negara. Nah, maka dari itu termasuk negara baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Selanjutnya, kultural merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Nah, sara ini, konflik sara, suku, agama, ras, dan antar golongan telah meluas di Indonesia. Segala cara dan upaya dilakukan untuk memecah belah bangsa oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu ada beberapa cara upaya pencegahan konflik yang bersifat sara yang bisa menyebabkan terpecah belahnya keberagaman bangsa Indonesia. Oke, itu pada poin D yang dapat Bapak jelaskan. Selanjutnya, Bapak akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami, dapat menambah pengetahuan yang belum kalian ketahui. Oke, Bapak akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.